Penampilan luar biasa tentunya mengawali perjumpaan kita kali ini dari Sanggar Spektrum Kuburaya Kalimantan Barat. Boleh sekali lagi beri big applause yang meriah, tepuk tangan yang luar biasa untuk kita semua pada kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dan yang kami banggakan, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili oleh Asisten 3, Asisten Administrasi dan Umum, Bapak Dr. Andes Alfian MM. Bupati Kuburaya atau yang mewakili yaitu Bapak Lugito selaku Asisten Perekonomian dan Kesra Sekda Kuburaya. Wakil Wali Kota Pontianak Bapak Bahasan SH. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat Bapak Agus Kusaini. Kepala Kanwil Kemenak Kalbar atau yang mewakili Bapak Haji Kamaludin selaku Kabid Madrasah. Kepala OJK Kalimantan Barat. Ketua MUI Kalbar Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Basrihar. Kepala Dirjen Perbendaharaan Negara Kalimantan Barat atau yang mewakili. Kepala Departemen Regional Bank Indonesia. Kepala Departemen Ekonomi Syariah Bank Indonesia. Kepala Perwakilan Bank Indonesia se-Kalimantan. Kepala SKPD Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kuburaya dan Kota Pontianak. Kepala Perbankan Syariah Kalimantan Barat. Akademisi, asosiasi, pelaku UMKM dan rekan-rekan media serta Bapak Ibu hadirin yang tak dapat kami sebutkan satu persatu. Selamat datang di acara Gebiar Kalbar 2022. Mohon tepuk tangan yang luar biasa untuk kita pagi hari ini. Hadirin, Bank Indonesia mendukung kebijakan ekonomi dan keuangan syariah nasional melalui penetapan kebijakan pengembangan ekonomi syariah serta melalui berbagai penyelenggaraan event strategis, dan salah satunya adalah melalui penyelenggaraan Gebiar Kalbar 2022, yang dimana event ini merupakan sinergi kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat bersama kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah dan seluruh pemangku kebijakan. Dan untuk tentunya mengawali acara ini dengan rasa cinta tanah air, marilah Bapak Ibu kita akan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia
negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Terima kasih. Hadirin yang kami banggakan, demi kelancaran acara, marilah kita akan melaksanakan pembacaan doa yang dimana akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Basri Har selaku Ketua MUI Kalimantan Barat. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar acara yang kita gelar pada hari ini berjalan lancar, sukses dan aman, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya untuk memimpin dengan secara Islam. Bagi yang lain silahkan menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada saat ini kami berkumpul dalam acara pembukaan Festival Ekonomi Syariah tahun 2022 oleh perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat. Untuk itu kami bermunajat kepadamu, kiranya engkau curahkan rahmat dan ma'unahmu sehingga acara ini berjalan lancar dan sukses dalam ridha dan perlindunganmu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana, pergerakan ekonomi yang berbasis syariah adalah harapan dan program kami dalam upaya mensejahterakan masyarakat kami. Kami sadar dengan kedoifan, kelemahan dan keterbatasan yang kami miliki, program dan kegiatan yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa hanya dapat terwujud manakala mendapat pertolongan darimu ya Allah. Oleh karena itu, limpahkan maunah dan kasih sayangmu sehingga apa yang kami perbuat ini dapat terlaksana dengan baik dan dirasakan manfaatnya oleh bangsa kami, khususnya masyarakat kami Kalimantan Barat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, curahkan semangat yang tinggi, kekuatan fisik dan mental serta pikiran yang jernih dan arif kepada kami semua, sehingga senantiasa bisa berbuat, bisa berkiprah untuk bangsa dan negara kami yang tercinta. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pelindung dan Maha Pengasih, lindungilah kami dari segala bencana dan bahaya. Selama 2 tahun kami merasakan betapa pahitnya karena dilanda wabah pandemi COVID-19. Meski kondisinya saat ini sudah melandai, namun rasa cemas masih juga menghantui kami. Bebaskan kami semua dari wabah ini, karena hanya Engkaulah tumpuan harapan kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penerima Taubat dan Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan orang tua kami, dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Terimalah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Basri Har yang dimana selaku Ketua MUI Kalimantan Barat yang memimpin doa pada kesempatan di pagi hari ini.
Baik hadirin yang kami banggakan, selanjutnya kita akan menyaksikan pemutaran video program pengembangan ekonomi syariah Bank Indonesia. Hadirin sekalian, selamat menyaksikan. Kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah menjadi bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia dalam upaya mendukung kebijakan ekonomi dan keuangan syariah nasional yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Kalimantan Barat memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan ekonomi syariah, khususnya melalui pilar pemberdayaan ekonomi syariah. Setidaknya terdapat 245 pondok pesantren yang tersebar di 14 kabupaten kota dengan berbagai kegiatan usaha yang dilakukan. Berbagai program pengembangan ekonomi syariah telah dilakukan Bank Indonesia Kalimantan Barat sejak tahun 2019. Di antaranya adalah program kemandirian ekonomi pesantren di 6 pondok pesantren pada sektor usaha pertanian, perdagangan, peternakan, minimarket dan koperasi, dan pariwisata. Salah satu pengembangan yang menjadi program unggulan adalah pilot project budidaya anggur di Pondok Pesantren Darul Fikri dan Pondok Pesantren Mu'inul Islam Kuburaya untuk mendorong pengembangan sektor wisata religi. Dari sisi peningkatan kapasitas dan kualitas usaha syariah, Bank Indonesia Kalimantan Barat mendorong UMKM ke arah global halal value chain dengan melaksanakan kegiatan fasilitasi dan pendampingan intensif sertifikasi halal UMKM, serta melaksanakan program kurasi produk UMKM sektor food dan fashion bersama kurator nasional. Penguatan ekonomi syariah juga dilakukan melalui digitalisasi sistem pembayaran, melalui penggunaan kris di sektor UMKM maupun rumah ibadah dan lembaga donasi. Selanjutnya, Bank Indonesia bersama dengan Kementerian Agama, pemerintah daerah, perbankan, serta lembaga terkait lainnya akan terus bekerja sama dalam penyelenggaraan berbagai event strategis yang mampu mendorong percepatan pengembangan ekonomi syariah di Kalimantan Barat. Hadirin, big applause yang meriah, tepuk tangan yang luar biasa untuk Bank Indonesia. Baik hadirin, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Husaini. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Wakil Gubernur Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili Bapak Dr. Andes Alfian MM, Asisten Administrasi dan Umum. Makasih Pak. Yang terhormat
Wakil Wali Kota Pontianak, Bapak Bahasan Esa, terima kasih Pak sudah hadir. Yang kami hormati Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Barat, dalam hari ini diwakili Pak Yudi Apriyadi, terima kasih Pak. Yang kami hormati Bupati Kuburaya, dalam hari ini diwakili oleh Pak Lugito, Asisten 2, terima kasih Pak. Yang kami hormati ini secara virtual Bapak Dwi Pranoto, Asisten Gubernur dan juga sebagai Kepala Direktorat Regional Bank Indonesia. Yang kami hormati Bapak Arif Hartawan, Kepala Departemen Ekonomi Keuangan Syariah Bank Indonesia di kantor pusat. Yang kami hormati Bapak Imam Subarka, Kepala KPWDN Provinsi Kalsel, yang juga selaku Koordinator Bank Indonesia Seregional Kalimantan Barat, serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia Seregional Kalimantan Barat yang sudah hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat yang dalam hari ini diwakili oleh Bapak Kamaludin, terima kasih Pak sudah hadir. Yang kami hormati Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kalimantan Barat atau yang mewakili pada kesempatan ini, Bapak Ibu jajaran Forko Pimda Kalimantan Barat ataupun yang mewakili, pimpinan instansi, rektor, kepala dinas, pimpinan perbankan di wilayah Kalimantan Barat. Kami melihat Pak Toto dari BSI, makasih Pak Toto sudah hadir. Dan juga Bapak Ibu hadirin yang tidak dapat kami sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas perkenannya, ridho dan rahmatnya kita bisa berkumpul, diberikan nikmat sehat dan bisa berkumpul pagi hari ini dalam acara opening ceremony Gema Ekonomi Syariah Kalimantan Barat. Kami singkat ini Gebyar Kalbar tahun 2022. Kegiatan Gema Kalbar tahun ini merupakan penyelenggaraan tahun pertama yang merupakan perwujudan serta ikhtiar bersama dalam mendorong ekonomi syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di Kalimantan Barat. Jadi memang ini adalah yang pertama kali, moga-moga ini kami bisa melanjutkan terus di tahun-tahun berikutnya, bahkan mungkin kita akan bisa lebih besar kegiatannya. Serta sebagai upaya bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadirannya Pak Alfian yang sudah mewakili Wakil Gubernur untuk ini pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, dapat kami sampaikan perkembangan ekonomi syariah global ini terus tumbuh secara signifikan. Ekonomi syariah telah menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di berbagai belahan dunia. Bahkan beberapa negara telah menetapkan sektor ekonomi syariah menjadi kegiatan utamanya. Pertama antara lain mungkin kami sebutkan beberapa negara, yaitu pertama Korea Selatan itu telah punya visi menjadikan Korea Selatan sebagai destinasi utama wisata pariwisata halal dunia. Jadi walaupun Korea Selatan mungkin muslimnya sedikit, tapi mereka sudah mendeklarasikan agar menjadi pusat wisata halal di dunia. Kemudian juga Jepang menjadikan industri halal sebagai kontribusi kunci pertumbuhan ekonomi ke depan. Ini kemudian kita tahu Uni Emirat Arab yang menetapkan visi menjadikan Dubai sebagai ibu kota ekonomi syariah dunia. Dan juga tidak kalah Inggris juga menetapkan mengharapkan agar London sebagai pusat keuangan syariah di barat. Jadi memang banyak sekali negara-negara, bahkan negara-negara yang minoritas muslimnya pun punya semangat untuk mengembangkan ekonomi syariah. Bahkan di negara kita, negara tetangga kita, Malaysia juga menetapkan dirinya untuk menjadi pusat industri halal dan keuangan syariah global, khususnya yang ada di Asia. Bagaimana dengan Indonesia? Alhamdulillah kalau kita lihat Indonesia ini telah mempunyai peran yang cukup penting dalam pengembangan
industri syariah dunia sebagai pemain utama. Dapat kita lihat dari beberapa indikator internasional dan peringkat Indonesia dalam beberapa yang dapat kami sampaikan sebagai berikut. Salah satu pencapaian diraih oleh peringkat Indonesia seperti yang disampaikan oleh State of Global Islamic Economic Report oleh Dinar Standard, perkembangan dalam 3 tahun terakhir ada beberapa hal yang dinilai. Pertama, halal food Indonesia menduduki peringkat 4 dunia di bawah Malaysia, Singapura, dan Uni Arab Emirat. Kemudian untuk traveler Muslim friendly, Indonesia menduduki peringkat 6 dunia untuk wisata ramah Muslim, sedangkan untuk fashion, Indonesia menduduki peringkat ketiga di bawah Uni Emirat Arab. Yang paling menggembirakan, posisi sektor keuangan syariah Indonesia di kancah global juga meningkat, seperti yang disampaikan oleh Islamic Financial Development Index yang dikeluarkan oleh Islamic Corporation for the Development of Private Sector (ICD). Industri keuangan syariah Indonesia berhasil menempati peringkat kedua dunia, yang setelahnya pada tahun lalu kita menempati di ranking keempat dunia. Hal ini didukung oleh peningkatan indikator knowledge, awareness, dan governance. Pencapaian ini dilengkapi dengan kepeloporan Indonesia dalam aplikasi keuangan mikro syariah dan keuangan sosial syariah. Ini yang kita sebut, mungkin Bapak Ibu sudah pernah lihat ya, ataupun pernah membaca di media mengenai Islamic Social Finance yang sudah dikembangkan Indonesia, dan ini menjadi kiblat dunia untuk dikembangkan di seluruh dunia. Dan alhamdulillah konsep ini yang dikembangkan di Indonesia telah menjadi guidance untuk negara-negara lain di seluruh dunia dalam pengembangan Islamic Social Finance yang ada sekarang ini. Ini tentu kita patut bangga atas pencapaian Indonesia dalam industri syariah dunia, namun kami masih melihat adanya ruang ataupun kesempatan untuk terus melakukan pengembangan agar peran utama Indonesia dalam industri syariah dunia tidak hanya menjadi objek, tapi semakin kuat sebagai subjek dalam pengembangan industri syariah. Jadi kalau kita lihat, pasar Indonesia adalah pasar terbesar untuk ekonomi syariah di dunia. Jadi mungkin ini adalah kesempatan bagi kita untuk terus mendorong agar kita tumbuh berkembang dengan semakin baik, dan juga sebagai pelaku utama. Pesan juga dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden di dalam kegiatan forum-forum ekonomi syariah selalu menyampaikan agar kita tidak hanya sebagai pasar dari produk-produk ekonomi syariah, tapi kita wajib sebagai pelaku atau memanfaatkan kegiatan ini untuk pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Bapak Ibu yang berbahagia, pencapaian dan perkembangan ekonomi syariah ini tentu tidak mungkin tercapai tanpa sinergi yang solid antara seluruh pemangku kepentingan, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kementerian Agama, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan juga Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) serta stakeholder terkait lainnya. Kalau kita tahu bahwa KNEKS ini sudah dibentuk dan alhamdulillah diketuai langsung oleh Bapak Presiden dan pelaksananya diketuai oleh Bapak Wakil Presiden. Moga-moga melalui kegiatan ini keperbiayaan pemerintah yang cukup besar bagi pengembangan ekonomi syariah ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang ada di Indonesia, termasuk yang ada di Kalimantan Barat. Bapak Ibu sekalian, Bank Indonesia mengambil peran sesuai tugas dan kewenangannya melalui beberapa kegiatan. Pertama, akselerator sebagai koordinasi dengan berbagai stakeholder dalam rangka mendorong percepatan program ekonomi syariah seperti halal value chain, formasi kurikulum ekonomi syariah, public campaign di daerah, serta penyelenggaraan FESAR maupun ISEP, termasuk salah satu aktivitas hari ini sebagai bentuk koordinasi Bank Indonesia dengan stakeholder, dengan Kementerian Agama, pemerintah daerah, dan juga stakeholder terkait dalam upaya untuk lebih mengenalkan ekonomi syariah kepada masyarakat.
Yang kedua, sebagai inisiator memperkasai inovasi program pengembangan XR, yaitu pengembangan Islamic Social Finance, yaitu Zakat Core Principle dan Wakaf Core Principle. Berikutnya adalah pengembangan sistem informasi siswap, pemberdayaan ekonomi pesantren, model suku korporasi untuk pembiayaan infrastruktur. Yang ketiga, dari sisi regulator, Bank Indonesia ini merumuskan dan menerbitkan ketentuan sesuai kewenangan, antara lain pengaturan GWM syariah. Mungkin kalau teman-teman yang dari OJK, dari perbankan syariah ini tahu ada GWM syariah, dan pendalaman pasar uang syariah yang sekarang ini mulai menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Bank Indonesia juga terus mendorong pengembangan ekonomi syariah melalui penyelenggaraan event strategis seperti saat ini. Yang pertama, Indonesia Syariah Economy Festival atau ISEF. ISEF merupakan acara tahunan terbesar di Indonesia yang menjadi wadah terintegrasi berbagai kegiatan di sektor ekonomi dan keuangan syariah. Jadi memang ISEF ini adalah event yang paling besar di Indonesia untuk menunjukkan pada dunia bahwa pengembangan ekonomi syariah di Indonesia juga tumbuh secara signifikan. Kegiatan ini, ISEF ini dipusatkan di Jakarta dan akan berlangsung pada tahun 2002 ini pada bulan November direncanakan, yang biasanya itu dihadiri oleh beberapa negara di dunia dalam pengembangan ekonomi syariah. Moga-moga dalam ISEF nanti ada wakil dari Kalimantan Barat yang bisa mewakili Kalimantan Barat di kegiatan ISEF. Yang berikutnya itu Festival Ekonomi Syariah Indonesia atau FESAR. FESAR ini adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia sebelum penyelenggaraan ISEF, jadi kegiatan sebagai kegiatan pre-eventnya ISEF. FESAR di Indonesia dilaksanakan dalam 3 regional, yaitu regional Sumatera, regional Jawa, dan regional kawasan timur Indonesia. Kami berharap nanti moga-moga suatu saat Kalimantan Barat, khususnya Pontianak ini, bisa menjadi pusatnya, jadi pelaksanaan FESAR-nya bisa ditarik di kita, sehingga gaung ekonomi syariah ini akan semakin besar. Yang berikutnya yang saat ini kita laksanakan, Gema Ekonomi Syariah Kalimantan Barat atau Gebiar Kalbar merupakan flagship event pengembangan ekonomi syariah di lingkup Kalimantan Barat yang diinisiasi Bank Indonesia bersama Kementerian Agama, Kanwil Kalimantan Barat, dan juga stakeholder yang terkait, pemerintah daerah, yang merupakan kegiatan rangkaian pelaksanaan sebelum FESAR atau Road to FESAR. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rangkaian kegiatan Gebiar Kalbar telah dimulai dengan kegiatan pre-event sejak sebulan yang lalu dan puncaknya akan dilaksanakan pada pagi hari ini. Rangkaian kegiatan ini kita bisa pecah menjadi 2 bagian, yaitu pre-event. Kita sudah melakukan pemilihan pondok pesantren dan juga lembaga siswap unggulan yang diikuti oleh 11 ponpes dan 6 lembaga siswa di Kalimantan Barat. Nah, alhamdulillah, insya Allah pada hari ini kita akan mengumumkan pemenangnya pada kesempatan hari ini. Yang kedua, kita melakukan edukasi digitalisasi bagi masjid dan transaksi menggunakan KRIS yang kemarin sudah dilakukan pada tanggal 18 Maret 2022. Kita bekerjasama dengan Bank Syariah Indonesia pada saat itu dan juga Dewan Masjid Indonesia Kalimantan Barat. Main eventnya ada 2, yaitu sekarang Syariah Forum, yaitu rangkaian kegiatan yang berlangsung mulai tanggal 28 sampai 31 Maret 2022 dan terdiri dari edukasi sertifikasi halal, nanti pada kesempatan ini yang kita buka, kemudian ada kurasi produk Iqra, tablik akbar, seminar pengembangan kemandirian ekonomi pondok pesantren, serta bisnis matching pelaku ekonomi syariah Indonesia bekerja sama dengan perbankan di Kalimantan Barat untuk memperluas akses keuangan ekonomi syariah Indonesia termasuk UMKM yang ada di Kalimantan Barat. Yang kedua yaitu Syariah Fair, yaitu showcase produk UMKM yang insya Allah kami rencanakan akan dilakukan di Gaia Mall pada tanggal 1 April sampai 8 Mei 2022. Moga-moga ini pengunjungnya banyak sehingga memberikan gaung yang besar mengenai pengembangan ekonomi syariah. Dan ini akan dilaksanakan bekerjasama dengan stakeholder terkait. Showcase ini juga menjadi upaya untuk meningkatkan transaksi UMKM serta membantu menggerakkan ekonomi di Kalimantan Barat.
Melalui penyelenggaraan Gema Ekonomi Syariah Kalimantan Barat 2022, Bank Indonesia berharap dapat memperkuat sinergi berbagai pihak untuk mengakselerasi pengembangan ekonomi syariah menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat. Mendorong transformasi digital ekonomi syariah maupun kegiatan masjid dan umat serta mengakselerasi perputaran siklus perekonomian melalui perbaikan daya beli masyarakat dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Bapak Ibu sekalian, pada penutup sambutan pada kesempatan ini melalui kerjasama dan dukungan dari semua pihak, kami berharap kegiatan Gema Ekonomi Syariah Kalimantan Barat 2022 dapat menjadi agenda tahunan di Kalimantan Barat sebagai bentuk sinergi seluruh pemangku kebijakan di daerah dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kalimantan Barat. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat yang sudah hadir juga, Kementerian Agama, OJK, akademisi, Bank Syariah Indonesia, BPD Kalimantan Barat yang telah bergabung dalam kegiatan Business Matching hari ini, serta perbankan syariah dan berbagai pihak lain untuk sinergi kegiatan hari ini. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi langkah kita dalam upaya memajukan Kalimantan Barat khususnya dan negara kesatuan Republik Indonesia pada umumnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Agus Husaini selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat yang telah memberikan sambutan pada kesempatan pagi hari ini. Hadirin, tibalah saat yang kita tunggu, yaitu sambutan sekaligus membuka secara resmi acara Gebiar Kalbar 2022 oleh Asisten 3 Bapak Dr. Andes Alfian MM. Kepada Bapak dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, Pak Agus Husaini. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Pontianak, yang saya hormati Bupati Kuburaya, dan hari ini diwakili oleh Kepala Bapenda sekaligus PLT Asisten 2. Yang saya hormati Kepala OJK Kalimantan Barat, Ketua MUI Kalimantan Barat yang kami hormati, para kepala perangkat daerah yang hadir dalam kesempatan ini, saudari Bank Indonesia dan dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, dan Bapak Ibu yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun sekali lagi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu yang hadir dalam kesempatan ini. Sebelum kami menyampaikan sambutan ini, izinkan saya menyampaikan salam dan permohonan maaf Bapak Wakil Gubernur yang seyogyanya memang telah menjadwalkan untuk menghadiri kegiatan ini. Namun kemarin mendapatkan arahan dari Bapak Gubernur untuk hadir di rapat kerja di Kementerian Koperasi dan UKM, sehingga Bapak Wakil Gubernur menugaskan kami selaku Asisten Administrasi dan Umum Sekda Provinsi Kalimantan Barat untuk hadir dalam kesempatan ini sekaligus membacakan sambutan. Mudah-mudahan walaupun tanpa kehadiran beliau tidak mengurangi apa yang menjadi agenda semangat untuk pelaksanaan kegiatan Gebiar ini. Dan mudah-mudahan pelaksanaan kegiatan ini berjalan lancar. Dan sebagai informasi, Bapak Gubernur pun saat ini sedang mengikuti kegiatan pemberian arahan terhadap kegiatan Musrenbang untuk Kabupaten Ketapang.
Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, di tengah kita masih dihadapkan pada pandemi COVID-19, walaupun kondisi kita saat ini sudah relatif terkendali, mudah-mudahan kita dapat keluar dari kondisi pandemi ke kondisi endemi yang direncanakan oleh pemerintah. Namun tentu berbagai upaya dan langkah yang harus kita lakukan untuk tetap waspada, dan insya Allah dengan doa kita bersama, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita akan bisa kembali dalam kondisi yang biasa lagi, walaupun tentu dengan berbagai perubahan yang kita hadapi sampai dengan saat ini. Tapi tentu dengan apa yang kita alami selama lebih kurang 2 tahun menghadapi pandemi COVID-19 secara nasional maupun internasional, mudah-mudahan banyak hikmah yang bisa kita raih sebagai bagian dari apa yang kita jalani dalam kehidupan ini. Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, alhamdulillah, puji serta syukur, mari kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan segala limpahan rahmat, nikmat kesempatan, nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di acara Gema Ekonomi Syariah Kalimantan Barat atau Gebiar Kalbar tahun 2022. Pemerintah provinsi dalam kesempatan ini menyampaikan apresiasi kepada Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat dan seluruh jajaran yang telah terus bersinergi bersama pemerintah daerah, Kementerian Agama, Lembaga Keuangan Syariah, serta seluruh pemangku kebijakan dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi syariah sebagai salah satu upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kalimantan Barat. Dan juga kesempatan ini Kalimantan Barat turut serta dalam rangkaian penyelenggaraan event nasional Indonesia Syariah Economic Festival atau ISEF 2022 dan Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR wilayah regional kawasan Timur Indonesia, kegiatan ini opening ceremony Gema Ekonomi Syariah Kalimantan Barat. Ibu Bapak hadirin yang saya hormati, kita pahami bahwa pengembangan ekonomi syariah tentu khusus untuk Provinsi Kalimantan Barat telah sejalan dengan visi pemerintah provinsi yang tertuang dalam RPJMD Kalimantan Barat, yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan, yang tentu ini ingin dicapai dengan strategi meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya saing, mendorong produktivitas sektor UMKM, dan meningkatkan pasar ekspor komoditi unggulan daerah, serta meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat. Kalimantan Barat telah membentuk tim percepatan akses keuangan daerah provinsi, dan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, telah mengamanatkan partisipasi pemerintah daerah melalui koordinasi TPAKD untuk terlibat aktif dalam meningkatkan indeks keuangan inklusif yang dihitung dari persentase orang dewasa yang menggunakan produk dan layanan keuangan formal, dan juga fokus pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku usaha mikro dan kecil, serta masyarakat lintas kelompok atau pekerja migran, perempuan, kelompok masyarakat pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, masyarakat tertinggal, terdalam, dan pulau-pulau terluar, serta kelompok pelajar ataupun santri, mahasiswa, dan pemuda. Sehubungan dengan itulah, rangkaian pre-event lomba pondok pesantren unggulan dan lembaga Ziswab unggulan Kalbar tentu menjadi agenda quick win untuk menstimulasi lembaga pendidikan dalam meningkatkan literasi keuangan, kualitas pengambilan keputusan, dan pengolahan keuangan para santri dalam rangka mencapai kesejahteraan. Ibu Bapak yang kami hormati, upaya pengembangan keuangan syariah yang kalau kita baca di dalam blueprint pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dari Bank Indonesia, bahwa upaya pengembangan keuangan syariah ini telah berlangsung sejak awal tahun 1990 ya Pak. Dan pada saat itu barangkali memang pertumbuhan keuangan syariah memang belum secepat yang diharapkan.
Karenanya dilakukan pembaharuan pendekatan yang diawali dengan perubahan paradigma bahwa sektor keuangan syariah sangat ditentukan oleh keberhasilan pengembangan sektor usaha dan perdagangan yang selanjutnya disebut sebagai sektor ekonomi syariah yang menyangkut paradigma money follow the trade. Nah, konsep money follow the trade ini dilandasi pemahaman bahwa uang memiliki peran sosial dan harus diinvestasikan pada kegiatan yang bertujuan mendorong keadilan sosial dan ekonomi serta memberi nilai tambah bagi kesejahteraan individu dan masyarakat. Ini catatan yang ada dalam blueprint pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, dan tentu upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ini tidak dapat dijalankan secara parsial, namun kerjasama yang erat serta kolaborasi antar institusi semakin dibutuhkan dalam menjalankan strategi dan program agar semakin efektif. Nah, inilah salah satu bentuk yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk membangun sinergi dengan berbagai institusi dalam upaya pengembangan ekonomi syariah. Ibu Bapak yang kami hormati, saat ini kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Agama yang kita ketahui dalam rangka implementasi dari PP 39 2021 ya Pak Kanwil, terkait dengan penyelenggaraan bidang jaminan produk halal dalam fase ataupun tahap kedua yang dimulai 17 Oktober 2021 dan insyaallah sampai dengan Oktober 2026 ya Pak ya. Dan ini ada kewajiban untuk bersertifikat halal bagi jenis produk yang dilakukan secara bertahap. Tahapan awal untuk yang dimulai 17 Oktober 2021 sampai Oktober 2024 adalah terkait dengan kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan dan minuman dan penyembelihan, dan ini relevan dengan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka program akselerasi 100.000 pendamping proses produk halal untuk 10 juta sertifikat halal. Berdasarkan data dari Kementerian Agama, Kanwil Kalimantan Barat, telah diterbitkan 241 sertifikat halal oleh 7 instansi ataupun lembaga fasilitasi pemrakarsa, dan 2 yang terbanyak adalah dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Sertifikasi Halal Gratis tahun anggaran 2021 atau yang dikenal dengan BPJPH Sehati 21 sebanyak 44 sertifikat, dan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan SDM Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 40 sertifikat dari 35.847 UMKM Provinsi Kalimantan Barat sesuai data dari Kementerian Koperasi dan UMKM per 12 Maret 2022. Namun capaian sertifikat halal ini baru mencapai lebih kurang 1% dari total jumlah UMKM. Dengan demikian, tentu pelaksanaan Main Event GPR Kalimantan Barat yang tadi disebutkan oleh Pak Agus Husaini, Kepala Perwakilan Bank Kalbar Kalimantan Barat, kegiatan kurasi produk UMKM bersama IKRA, Dewan IKRA, business matching, seminar pengembangan kemandirian Pontren, edukasi keuangan syariah, tabligh akbar dan showcase produk halal UMKM, tentu kita harapkan bisa menjadi program rutin pengembangan sektor ekonomi dan sektor keuangan syariah oleh semua instansi ataupun lembaga dan seluruh stakeholder yang ada guna mendorong keadilan sosial dan ekonomi serta memberi nilai tambah bagi kesejahteraan individu dan masyarakat khususnya di Kalimantan Barat. Kita berharap bahwa dengan kegiatan ini pengembangan ekonomi syariah dapat semakin meluas dan tentu juga semakin dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan tidak ada lagi perdebatan-perdebatan yang barangkali menimbulkan perbedaan-perbedaan pandangan terkait dengan hal ini. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan pembukaan kegiatan ini, mewakili Bapak Wakil Gubernur. Mudah-mudahan
apa yang kita lakukan pada saat ini dapat semakin meningkatkan sinergi dan inovasi untuk mengadaptasi dan pemulihan ekonomi Kalimantan Barat, khususnya pasca pandemi COVID-19. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa mengiringi langkah baik dan niat baik serta ikhlas yang kita lakukan pada hari ini dan hari-hari sebelumnya dan selanjutnya, dan seraya memohon keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala atas nama Wakil Gubernur Kalimantan Barat. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan Gema Ekonomi Syariah Kalimantan Barat atau Gebiar Kalbar tahun 2022 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan keberkahan dan rahmat-Nya kepada kita semua dan memberikan lindungan kepada kita semua, dan pada akhirnya segala sesuatu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hal yang terbaik yang kita niatkan dan kita cita-citakan. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohonkan Bapak untuk tetap di tempat yang dimana membuka secara resmi Gebiar Kalimantan Barat 2022, yang dimana kita akan menyaksikan pemukulan gong, dan juga kami mengundang untuk dapat mendampingi Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Kepala OJK atau yang mewakili, Wakil Wali Kota Pontianak, Perwakilan Bupati Kuburaya, dan Perwakilan Kemenak Kalimantan Barat. Kami mohonkan kehadirannya bersama-sama seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan pagi hari ini dan juga menyaksikan secara live. Kita akan bersama-sama menyaksikan dan membuka secara resmi acara Gebiar Kalbar 2022. Berikan tepuk tangan yang luar biasa tentunya untuk kita semua. Dengan pemukulan gong tadi, maka secara resmi acara Gebiar Kalbar 2022 telah dibuka. Kami mohonkan kepada Bapak untuk bersama-sama kita berfoto bersama untuk mengabadikan momen terbaik pada kesempatan kali ini. Baik, untuk semuanya kami mohonkan tetap di tempat kepada Bapak, yang dimana kita akan menyaksikan penandatanganan bisnis matching pembiayaan perbankan kepada UMKM Kalimantan, yang dimana menjadi saksi hari ini penandatanganan bisnis matching pembiayaan perbankan kepada UMKM Kalimantan Barat. Untuk itu kami mengundang untuk dapat hadir di tengah-tengah kami dari PT Bank Syariah Indonesia, Area Manager Bapak Toto Sudiarto, beserta nasabah UMKM Ibu Julia, serta mengundang BPD Kalbar, Kantor Cabang Syariah, Pemimpin Cabang Syariah Bapak Sukirman, beserta nasabah UMKM Bapak Mulyana Subahan, yang dimana penandatanganan penyaluran pembiayaan perbankan syariah kepada UMKM Kalbar merupakan upaya untuk menggerakkan ekonomi dan keuangan syariah Kalimantan Barat. Baik, silakan kepada Bapak, kami mohonkan kepada Asisten 3 Kalimantan Barat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalbar, Kepala OJK Kalimantan Barat atau mewakili, Wakil Wali Kota Pontianak, Perwakilan Kanwil Kemenak, dan Perwakilan Bupati Kuburaya untuk dapat menyaksikan bersama-sama.
Baik hadirin, selanjutnya foto bersama kita menyaksikan penandatanganan bisnis matching pembiayaan perbankan kepada UMKM Kalimantan Barat. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk kita semua pada kesempatan kali ini. Baik, selanjutnya kepada Bapak Asisten 3 Kalimantan Barat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, dan juga Kepala OJK Kalimantan Barat atau yang mewakili, Wakil Wali Kota Pontianak, perwakilan Kanwil Kemenak, dan juga perwakilan Bupati Kuburaya. Mohon tetap di tempat. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Toto Sudiarto, Ibu Julia, dan juga Bapak Sukirman, serta Bapak Mulyana Subahan. Kami mohonkan untuk dapat kembali ke tempat. Baik, selanjutnya hadirin yang kami banggakan, kita akan menyaksikan penyerahan apresiasi pondok pesantren dan lembaga Ziswaf unggulan. Untuk itu dapat hadir di tengah-tengah kita, yang dimana inilah pemenang lembaga Ziswaf unggulan. Juara pertama Lazismu Kalimantan Barat. Juara kedua Basnas Kabupaten Kayong Utara. Dan juara ketiga Basnas Kabupaten Sambas. Boleh tepuk tangan yang luar biasa untuk pemenang kita. Dan juga pemenang Pondok Pesantren Unggulan. Selamat untuk juara 1, Pondok Pesantren Mambaul Khairat Ketapang. Juara kedua, Pondok Pesantren Nurul Jadid Kuburaya. Dan juara ketiga, Pondok Pesantren Darussalam Sengkubang Mempawah. Baik, kami mohonkan untuk dapat menyerahkan pemenang lembaga Ziswaf unggulan, yang dimana kami mohonkan untuk menyerahkan kepada juara pertama Lazismu Kalimantan Barat, yaitu Bapak Asisten 3. Selanjutnya penyerahan kepada juara kedua Basnas Kabupaten Kayong Utara, yang akan diserahkan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat. Baik, selanjutnya juara ketiga Basnas Kabupaten Sambas, yang akan diserahkan oleh Wakil Wali Kota Pontianak. Boleh tepuk tangan untuk pemenang lembaga Ziswaf unggulan. Baik, selanjutnya kita akan memberikan kepada pemenang Pondok Pesantren Unggulan. Juara pertama Pondok Pesantren Mambaul Khairat Ketapang, yang akan diserahkan oleh Kepala OJK Kalimantan Barat atau yang mewakili. Juara kedua Pondok Pesantren Nurul Jadid Kuburaya, yang akan diserahkan oleh Bupati Kuburaya atau yang mewakili. Baik, untuk juara ketiga Pondok Pesantren Darussalam Sengkubang Mempawah, yang akan diberikan oleh Kepala Kanwil Kemenak atau yang mewakili. Baik, boleh tepuk tangan yang luar biasa untuk pemenang Pondok Pesantren Unggulan. Silakan kita berfoto bersama untuk mengabadikan momen penyerahan apresiasi Pondok Pesantren dan juga lembaga Ziswaf Unggulan. Baik, kepada pemenang kembali ke tempat, kepada Bapak
dimohonkan untuk tetap di tempat, asisten 3 dan juga Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. Dan kami mohonkan kembali ke tempat dan kami ucapkan terima kasih kepada Kepala OJK Kalimantan Barat yang mewakili, Wakil Wali Kota Pontianak, perwakilan Kanwil Kemenak dan juga perwakilan Bupati Kuburaya. Terima kasih banyak yang telah tentunya menyaksikan serangkaian acara. Dan selanjutnya hadirin, kita akan menyaksikan penyerahan program sosial Bank Indonesia berupa perahu evakuasi kepada rumah zakat. Untuk itu selanjutnya penyerahan simbolis program sosial Bank Indonesia kepada Kepala Rumah Zakat Bapak Asrul dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat disaksikan oleh Asisten 3 Kalimantan Barat. Baik, kepada Bapak Asrul silakan kembali ke tempat. Kepada perwakilan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat dan juga Asisten 3, kami mohonkan kembali tetap di tempat, Pak. Selanjutnya kita akan menyaksikan kick off program Cinta Bangga Paham Rupiah, yang dimana mengundang perwakilan perbankan dari Bank Mandiri, Saudari Iyani Noviani, dan Duta Cinta Bangga Paham Rupiah, Saudari Rini Handayani. Yang dimana kita akan melakukan penyematan selempang king off yang akan diserahkan oleh Asisten 3 dan juga Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. Baik, kepada Bapak, kita berfoto bersama tentunya. Kepada perwakilan dari perbankan yaitu Bank Mandiri dan juga Duta Cinta Bangga Paham Rupiah. Baik, selanjutnya kepada Bapak masih di tempat. Kepada perwakilan dari Mandiri dan juga Duta, kami persilahkan kembali ke tempat. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan kick off program 1001 Kiris Pondok Pesantren Masjid di Kalimantan Barat, yang dimana kami mengundang perwakilan dari Masjid Munzalan Bapak Ustadz Muhammad Lutfi, juga mengundang area manajer PT Bank Syariah Indonesia Bapak Toto Sudiarto, dan juga perwakilan dari Dewan Masjid Indonesia Kalimantan Barat Dr. Andes Haji Abdul Munir HDMM selaku Ketua Harian PW DMI Kalimantan Barat. Hadirin, program 1001 Kiris Masjid, Lembaga, Donasi, dan Pondok Pesantren di Kalimantan Barat merupakan program Bank Indonesia yang dimana bekerja sama dengan Dewan Masjid Indonesia Kalimantan Barat serta Bank Syariah Indonesia untuk membangun ekosistem digital agar aktivitas infak dan sedekah menjadi lebih mudah, sekaligus agar masjid menjadi pusat pemberdayaan ekonomi umat. Dan juga kick off program pada hari ini akan mengawali implementasi 1001 Kiris Masjid, Lembaga Donasi, dan Pondok Pesantren di Kalimantan Barat. Kami persilakan untuk perwakilan yang pertama
dari Masjid Munzalan, yang dimana akan diserahkan oleh perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya penyerahan plakat kepada area manajer PT Bank Syariah Indonesia dari asisten 3, asisten administrasi dan umum Sekda Provinsi Kalimantan Barat. Dan selanjutnya penyerahan plakat kepada perwakilan dari Dewan Masjid Indonesia Kalimantan Barat yang akan diserahkan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. Baik, kita berfoto bersama terlebih dahulu. Baik, kami mohonkan semuanya tetap di tempat. Selanjutnya kepada Bapak Asisten 3 Administrasi dan Umum mewakili Wakil Gubernur Kalimantan Barat sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia Kalimantan Barat akan melakukan donasi melalui kris sebagai simbol peresmian jalannya program 1001 kris pondok pesantren, masjid dan lembaga donasi di Kalimantan Barat. Kepada rekan-rekan media, silakan untuk dapat mengabadikan prosesi donasi melalui kris sebagai simbol peresmian jalannya program 1001 kris pondok pesantren, masjid dan lembaga donasi di Kalimantan Barat. Baik hadirin, boleh tepuk tangan yang luar biasa untuk kita semua pada pagi hari ini. Terima kasih tentunya kepada Bapak Asisten 3 dan juga perwakilan dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Terima kasih banyak, sangat luar biasa. Boleh tepuk tangan yang luar biasa untuk kita semua yang hadir di acara opening ceremony Gema Ekonomi Syariah Kalimantan Barat 2022. Dan tentunya hadirin yang kami banggakan, dengan demikian berakhir pula lah prosesi opening ceremony pada pagi hari ini. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan yang hadir pada kesempatan kali ini. Dan tentunya sampai bertemu di kegiatan Geber Kalbar berikutnya. Sekali lagi big applause yang meriah, tepuk tangan yang luar biasa untuk kita semua hari ini. Dan selanjutnya kami mengharapkan, mengajak dan mengundang kepada Bapak Asisten 3 dan juga tamu undangan untuk dapat menuju ke pameran UMKM yang sedianya telah kita siapkan di depan pintu masuk untuk dapat dikunjungi. Kepada Bapak dan Ibu dan seluruh hadirin yang hadir kami persilahkan. Dan tentunya kami ingatkan kembali kepada seluruh hadirin dan juga yang menyaksikan tentunya tayangan ini secara live. Jangan lupa yang dimana rangkaian Gebiar atau Gema Ekonomi Syariah Kalimantan Barat 2022 ini masih akan berlangsung sampai dengan 8 Mei 2022. Besok 29 Maret akan ada edukasi keuangan syariah dan juga seminar kemandirian ekonomi pesantren. Selanjutnya
pada tanggal 30 Maret ada Tablik Akbar dan juga Business Matching Pembiayaan UMKM. Dan tanggal 31 Maret yang dimana kita ada webinar Green Economy Kalbar dan juga kurasi produk UMKM ke Dewan Ikra Nasional. Dan yang paling ditunggu-tunggu saat menjelang Ramadan nanti, yang dimana 1 April sampai dengan 8 Mei 2022 dan ditutup dengan pameran produk UMKM berbasis syariah selama bulan Ramadan sampai Idul Fitri di Gaya Mall Kuburaya. Dan senang sekali saya Didi Ismaryadi selaku pembawa acara kali ini mengucapkan terima kasih banyak dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.